Jadi kalau bicara tentang bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, itu inisiatif Tuhan dan menyadarkan setiap kita supaya jangan sombong, saudara. Karena kalau kita bisa melayani Tuhan, itu murni karena Tuhan. Amin. Saudara, dulu menyakiti Tuhan, dulu dalam kegelapan, sekarang dalam terang dan mulai diizinkan melakukan berbagai-bagai pelayanan. Kita perlu ingat, semua Tuhan yang pilih saya. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Kebenaran inilah yang seharusnya membuat kita semakin dahsyat. Kok Tuhan sudah pilih kita bukan karena kebaikan kita, kegagahan kita, tidak. Dia pilih kita karena kasih karunia, saudara. Kita sudah dipilih Tuhan untuk diselamatkan dan diizinkan melayani pekerjaan Tuhan. Sekarang total sudah melayani Tuhan. Dulu kita total bagi dunia, sekarang kita total bagi Kristus setelah Dia pilih kita. Yohanes 15 ayat 16, 1, 2, dan 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, Bapak Ibu, saudara. Silakan duduk kembali dan terima kasih juga kepada tim pelayan yang luar biasa. Malam hari ini mereka melayani dengan sangat semangat dan sukacita yang luar biasa. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang tidak sekedar mendengar firman, tapi lebih daripada itu melakukan firman. Yang Tuhan mau adalah kita mendengar firman dan melakukan firman di dalam kehidupan kita, saudara ya. Tentu dalam tuntunan Roh Kudus, karena setiap mereka yang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, firman Tuhan berkata bahwa ia menipu dirinya sendiri. Seperti Yakobus pasal 1 ayat 22. Tapi barang siapa yang mendengar firman dan melakukan firman Tuhan, maka itu merupakan perwujudan atau merupakan bukti nyata dari cinta atau kasih kita kepada Tuhan berdasarkan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kita baca ini, saudara-saudara, merupakan percakapan Yesus dengan murid-murid. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 15, ini merupakan percakapan Yesus dengan murid-murid, dan kita bisa lihat dari bagian awal Yesus bicara kepada mereka bahwa akulah pokok anggur, tinggallah di dalam aku, ya. Karena di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu masuk di ayat 9 dan seterusnya, itu bicara tentang kasih, bagaimana Kristen sejati memang harus mengasihi. Mereka sudah mengalami kasih Tuhan, maka sudah saatnya mereka pun saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Lalu juga kalau kita baca secara utuh bagian ini, saudara-saudara, maka saudara pun melihat bahwa Yesus katakan bahwa kamu akan dibenci. Ya, saya ambil kamu atau saya menarik kamu atau memilih kamu dari dunia, dan dunia tentu membenci kamu. Dan saya percaya bahwa kita sudah pernah mengalami hal-hal demikian, saudara. Kita ikut Tuhan kan harus pikul salib. Banyak hal yang tentu terjadi dalam kehidupan kita, namun kalau kita baca sampai selesai, di situ Dia janjikan penghibur. Ada penghibur yang sejati namanya Roh Kudus, Dialah yang akan menghibur kamu. Namun malam ini saudara-saudara, kita fokus pada ayat 16, karena di ayat 16 tentu ada bicara tentang pemilihan Tuhan dan penetapan Tuhan. Makanya tema malam hari ini adalah dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk berbuah. Kita mulai bagian yang pertama supaya tidak terlalu lama, karena dua hal yang kita bahas, dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan untuk berbuah pastinya. Yang pertama, dipilih oleh Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Frasa ini adalah pernyataan yang kuat yang keluar dari mulut Yesus, saudara-saudara, yang menekankan inisiatif Tuhan sendiri, inisiatif Yesus sendiri dalam hal memilih, saudara-saudara. Jadi kalau bicara tentang pemilihan yang Yesus kerjakan, saudara-saudara, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena jabatan, pangkat, atau apapun, saudara. Kalau bicara pemilihan Tuhan itu murni inisiatif Tuhan. Tuhanlah yang memilih kita. Jadi tidak ada satu kita pun yang
Merasa bahwa Tuhan pilih saya karena kekayaan saya, Tuhan pilih saya karena latar belakang saya, Tuhan pilih saya karena kegagahan saya. Tidak, Tuhan mau pilih siapa? Suka-suka Tuhan, saudara. Jadi kalau bicara tentang bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, itu inisiatif Tuhan dan menyadarkan setiap kita supaya jangan sombong, saudara. Karena kalau kita bisa melayani Tuhan, itu murni karena Tuhan. Amin, saudara. Dulu menyakiti Tuhan, dulu dalam kegelapan, sekarang dalam terang dan mulai diizinkan melakukan berbagai-bagai pelayanan. Kita perlu ingat, semua Tuhan yang pilih saya. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Yesus katakan ini kepada murid-murid. Dan tidak ada satu murid-murid pun yang berani protes, karena memang benar demikian. Yesuslah yang pilih mereka. Misalnya Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka itu kan penjala ikan, saudara. Mereka itu nelayan, saudara. Waktu Yesus dapatkan mereka, saudara, Yesus bilang, ikutlah aku. Sekarang ku jadikan kamu bukanlah penjala ikan, tapi penjala manusia. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Perhatikan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yang lain misalnya Matius atau Lewi, saudara. Lewi itu kan duduk di rumah cukai, lalu Yesus bilang ikutlah aku, tanpa basa-basi, tanpa banyak pertanyaan, langsung ikut Yesus, saudara. Misalnya saya baca Matius pasal 9 ayat 9. Matius 9 ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius atau Lewi lalu mengikut dia. Jadi tidak berlebihan, saudara-saudara, kalau Yesus mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Semua inisiatif Tuhan dan bukan kegagahan kita. Kita tarik ke diri kita masing-masing, kita evaluasi diri kita, saudara. Ya, mungkin ada yang sombong, saya berharap tidak ada yang sombong, karena sekarang kamu dipercaya dengan hal-hal yang luar biasa. Kita perlu sadari, saudara, bahwa semua dari Tuhan. Kita ini kan kotor, kita ini kan sampah, saudara. Ya, layaknya tidak dipakai, saudara. Tapi Yesus pilih kita, saudara. Yesus tarik kita, Yesus pilih kita untuk melakukan mega proyek kerajaan Allah. Itu luar biasa dan perlu disyukuri, saudara. Kalau saya tanya saudara, waktu saudara baca bagian ini, Yohanes 15 ayat 16, apa yang ada di benak saudara? Apakah saudara baca hanya biasa saja, itu kalimat biasa yang berlalu begitu saja, ataukah waktu saudara baca ayat ini saudara penuh dengan syukur? Amin. Bukan kamu yang memilih aku, Yesus bilang akulah yang pilih kamu. Kalau saya baca bagian ini, saya penuh dengan syukur, saudara. Terima kasih banyak Tuhan pilih saya. Ya, kalau mau hitung-hitungan saya tidak layak nih untuk melayani pekerjaan Tuhan. Masih banyak kok yang lebih bagus, masih banyak kok yang lebih baik, tapi Tuhan pilih. Sebelum masuk pada Tuhan pilih melakukan pekerjaan Tuhan, ya tentu Tuhan pilih kita untuk diselamatkan. Dan itu sungguh luar biasa, saudara-saudara. Alkitab mengatakan Tuhan pilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat yang keempat mengatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berkat yang mana? Ayat yang keempat dibilang begini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Yesus pilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu luar biasa, saudara. Jadi tidak berlebihan kalau Yesus bilang aku yang pilih kamu, bukan kamu yang pilih aku. Karena memang, saudara, Yesus yang pilih. Dalam kumpulan murid-murid semua Yesus yang pilih. Yesus yang bilang ikutlah aku. Bahwa dalam kehidupan kita, saudara, hari-hari ini kita bisa ikut Tuhan. Hari-hari ini kita bisa bersemangat melayani Tuhan. Kalau bukan Tuhan siapa? Amin, Bapak Ibu. Kita perlu sadari itu, saudara, betapa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih kita. Bahkan Roma 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30 bilang begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, maksudnya Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak pu anak itu cuma satu, saudara, Yesus. Kita, saudara, adalah anak-anak adopsi karena kita percaya kepada Yesus, saudara, diberkati oleh Tuhan.
Lalu di ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, saudara-saudara. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya, saudara-saudara. Betapa kita bersyukur ya saudara untuk pemilihan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tuhan pilih kita untuk diselamatkan. Tuhan pilih kita untuk melakukan mega proyek pekerjaan Allah yang sangat besar saudara. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13 pun mengatakan demikian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Menarik kalimat ini, sebab Allah dari mulanya memilih kamu untuk diselamatkan, saudara. Jadi kalau bicara tentang pilihan, saudara, pilihan Tuhan, saudara, diselamatkan dan melakukan pekerjaan Tuhan, itu inisiatif Tuhan, saudara. Bukan kita. Tuhan pilih kita bukan karena kebaikan kita, Tuhan pilih kita bukan karena kegagahan kita, Tuhan pilih kita bukan karena jabatan kita, Tuhan pilih kita bukan karena pangkat kita, bukan, bukan. Semua karena kasih karunia. Berdasarkan Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat yang ke-9. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah karya kasih karunia Allah di mana Dia memilih kita untuk diselamatkan melalui Yesus Kristus. Kebenaran inilah saudara-saudara yang seharusnya membuat kita semakin dahsyat ya. Kebenaran inilah tentang pemilihan Tuhan ini seharusnya membuat kita lebih dahsyat, lebih total, lebih menyala bagi Kristus. Amin ya saudara. Kok Tuhan sudah pilih kita bukan karena kebaikan kita, kegagahan kita, tidak. Dia pilih kita karena kasih karunia saudara. Nah kita mau apa lagi saudara, kita sudah dipilih Tuhan untuk diselamatkan dan diizinkan melayani pekerjaan Tuhan. Sekarang total sudah melayani Tuhan. Dulu kita total bagi dunia, dulu kita total bagi setan saudara. Sekarang kita total bagi Kristus setelah Dia pilih kita, setelah Dia tarik kita melakukan pekerjaannya saudara. Ini yang bikin kita menyala saudara. Ini tidak boleh. Justru kita paham bagian ini lalu membuat iman kita jadi loyo begitu. Membuat kasih kita jadi kendor. Jangan saudara. Roma 12 ayat 11 dan ayat yang ke-12 bilang begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan itu kata larangan saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena Tuhan sudah pilih kita, dipilih untuk diselamatkan, saudara diberkati oleh Tuhan. Karena begini saudara ya, kita ini dipilih menjadi anggota paduan suara saja kita senang, bukan main. Amin. Dari begitu banyak anggota, saudara, kitalah yang dipilih untuk ikut lomba, itu saja bikin kita senang, saudara. Dipilih dari sekian banyak pegawai, dia yang naik jabatan, itu senang bukan main, saudara. Amin. Dipilih jadi ketua panitia. Wah itu bukan main. Meskipun ada tekanan. Ya namanya juga begitu saudara. Apalagi saudara. Banyak. Ya. Dipilih jadi ketua ini. Wah itu kita senang. Bangganya bukan main saudara. Dari sekian banyak yang tes P3K. PNS saudara. Tuhan pilih kamu yang lolos. Wah itu saja kita senang bukan main. Untuk hal itu saja kita senang. Apalagi dipilih untuk selamat. Apalagi dipilih untuk melakukan mega proyeknya Allah. Itu lebih luar biasa. Amin. Dan kita semua ini dipilih untuk melakukan pekerjaan itu. Bapak ibu saudara, tinggal 2 hari konser kita. Di Harper saudara. Dan tentu ini bukan konser yang kecil. Ini konser yang besar. Membutuhkan banyak orang untuk membantu. Ya, oleh karena itu yang sudah diberi tugas tolong kok. Jangan tengah ya, mestinya total ya. Roh mus menyala-nyala bagi Kristus. Jangan biarkan panitia sendiri. Amin. Panitia sebenarnya tidak sendiri, ada Yesus ya. Tapi maksudnya yang diberi tugas, ayo semangat. Semua departemen kan diberi tugas ya. Departemen sekolah minggu punya tugasnya nanti mereka choir. Departemen kaum pria diberi tugas untuk nanti loading barang besok jam 12 siang. Kaum muda pun diberi tugas untuk loading barang jam 12 siang di Harper saudara-saudara. Kaum wanita pun diberi tugas, semua tuh ada tugas. Tolong, yang sudah diberi tugas kerja sungguh-sungguh. Amin kok. Dan yang membeli tiket tolong hadir. Amin. Tujuan kita bukan hanya tiket laku, tujuan kita biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi untuk dipilih
dipilih untuk hal-hal yang dunia saja kita senang, bukan main saudara. Apalagi dipilih untuk diselamatkan. Dipilih untuk diselamatkan tentu lebih dahsyat daripada dipilih menjadi menterinya Pak Prabowo, presiden kita. Jauh lebih dahsyat. Saya baca WA dari Pak Supri di Amazing Man. Mohon jangan matikan handphone karena sewaktu-waktu Pak Prabowo bisa hubungi untuk jadi menteri. Seandainya benar, tidak benar saja tuh sudah senang dengarnya ya. Apalagi benar. Dipilih untuk itu kita senang. Apalagi dipilih untuk diselamatkan, seharusnya kita bangga. Terima kasih Tuhan. Saya mau total bagi Tuhan. Kira-kira demikian saudara ya. Bersukacita saudara, bersyukur Tuhan pilih kita. Makanya waktu ke-70 murid saudara di dalam Lukas pasal yang ke-10 ya, ke-70 murid diminta untuk melayani, lalu mereka kembali ya, mereka menceritakan pelayanan mereka. Mereka mulai memberitahukan kepada Yesus apa yang sudah mereka lakukan saudara. Ya, mereka bilang mereka sudah usir setan dan lain sebagainya. Tapi Yesus bilang, Lukas pasal yang ke-10, coba kita baca ayat 17 sampai 19, 20. Lukas 10 ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Artinya sukses pelayanan mereka. 18 dulu. Betul ya, saya 17 langsung lupa. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tapi ayat 20 saudara lihat, Yesus bilang begini, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara, amin kok. Ini juga berkaitan dengan pemilihan Tuhan saudara. Kita dipilih untuk diselamatkan, dipilih untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dipilih untuk berbuah. Kita bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Ya, kita juga bersyukur Yesus pilih kita dari dunia. Oh, itu kita bersyukur saudara. Ya, kita juga bersukacita, bersyukur Yesus memilih kita dari dunia. Artinya bahwa kita tidak lagi menjadi milik dunia saudara. Yohanes 15 ayat 19 bilang begini, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Memang kita masih di dunia saudara, tapi ingat baik-baik, Yesus pilih kita saudara. Kita bukan dari dunia ini saudara. Kita masih di dunia, tapi kita perlu ingat baik-baik, nilai-nilai yang kita pegang, standar-standar hidup yang kita pegang, bukanlah nilai dan standar dunia, tapi standar sorga. Amin. Karena kalau kita bandingkan dengan Filipi pasal yang ketiga ayat 20 kan mengatakan demikian. Kita warga sorga karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kita ini warga sorga, kita masih di dunia. Tapi ingat baik-baik, jangan pakai nilai dunia. Jangan pakai standar dunia. Kita memang masih di dunia, tapi pakai nilai dan standar sorga. Karena kita warga kerajaan sorga. Soal dibenci oleh dunia, itu wajar saudara-saudara. Yesus saja dibenci, apalagi kamu saudara-saudara. Makanya di ayat 18 dari Yohanes 15 mengatakan begini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Amin saudara. Kita bersyukur Yesus pilih kita, saudara, diberkati oleh Tuhan. Seandainya saudara, dia tidak memilih kita dari dunia saudara, artinya bahwa kita masih milik dunia, sudah pasti kita binasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17 bilang begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Memangnya apa yang ada di dalam dunia? Ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sehingga masuk ayat 17 dikatakan seperti ini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dan dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. Seandainya saudara kita lebih memilih dunia atau kita masih ada di dunia, saudara diberkati oleh Tuhan, tidak dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, artinya kita masih milik dunia, tentu kita binasa. Dunia di sini dari kata kosmos bicara tentang suatu sistem yang dikuasai oleh si jahat. Kalau kita mengasihi dunia artinya kita masih ada dalam kelompok si jahat saudara. Dan kalau tidak bertobat masih begitu-begitu saja, Anda pasti selesai. Amin saudara.
Tapi kita bersyukur saudara, hari-hari ini kita coba lihat diri kita. Wih, dulu saya nakal, dulu saya hidup dalam kegelapan, dulu saya kotor, dulu saya najis, saya tidak memuliakan Tuhan. Kok sekarang saya bisa berubah seperti ini? Dengar baik-baik, Tuhan pilih kamu. Tuhan pilih kamu, perlu syukuri itu. Nah kalau Tuhan sudah pilih kamu, ingat, kamu dipilih untuk ditetapkan berbuah dan buahmu itu harus tetap. Nanti kita akan bahas di poin yang kedua, saudara diberkati oleh Tuhan. Untuk itu kita langsung masuk di poin yang kedua. Saya potong-potong khotbah ini supaya pas waktunya. Yang pertama adalah dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, ternyata dipilih untuk ditetapkan untuk menghasilkan buah. Itu bagian yang kedua. Ayat 16b dikatakan begini. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Kata ditetapkan, saudara. Kata ditetapkan ini dari kata Yunani titemi, saudara. Kata ditetapkan dari kata Yunani titemi. Titemi ini memang memiliki banyak arti atau pengertian, saudara ya. Memang artinya adalah meletakkan atau menempatkan, saudara. Secara figuratif kata ini juga bisa berarti menetapkan sesuatu atau menentukan sesuatu. Jadi ini bicara tentang tujuan atau posisi. Aku telah menetapkan kamu, itu berkaitan dengan tujuan atau posisi. Makanya tidak berlebihan, saudara. Dikatakan di dalam Amsal 16 ayat yang keempat. Tuhan kalau panggil kita bukan tidak ada tujuan, tapi ada tujuan. Tuhan melakukan segala sesuatu bukan tanpa tujuan. Kita yang kadang-kadang buat segala sesuatu tanpa tujuan. Tapi Tuhan tuh buat apa-apa dia tahu tujuannya apa. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kata dipilih dan ditetapkan, saudara, itu berkaitan dengan tujuan dan posisi. Dia panggil kita untuk satu maksud. Dia panggil kita untuk satu tujuan. Dia tarik kita, saudara, selamatkan kita, saudara, bukan supaya kita duduk-duduk, bukan supaya kita tidak buat apa-apa, bukan. Dia tarik kamu, saudara, ya, dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dia pilih kamu untuk melayani, itu tujuannya. Melayani sungguh-sungguh, berbuah, bukan tidak ada guna. Ada yang bilang saya ini kayaknya tidak ada guna. Tidak ada guna apa? Kamu yang terlalu banyak merenung. Buat sesuatu untuk Tuhan. Amin kok. Beta ini kayaknya tinggal tunggu mati. Lalu mati sesudah. Tidak mungkin orang tuh kalau hidup tidak ada tujuan, itu tidak mungkin. Pasti ada tujuan. Kamu saja yang belum paham tujuan hidupmu apa, karena memang kamu belum jumpa Yesus. Amin. Kalau jumpa Yesus kamu paham tujuan kamu hidup itu apa. Itu kata ditetapkan. Nah ditetapkan untuk apa, saudara? Kalau kita baca tadi di ayat 16b dikatakan bahwa ditetapkan untuk berbuah. Nah kata buah atau berbuah ini, saudara, menunjuk kepada hal apa, saudara? Bicara tentang buah atau berbuah ini menunjuk kepada hal apa? Yang pertama, saudara, menunjuk kepada kebajikan rohani berkaitan dengan buah roh. Sekali lagi, saudara. Ditetapkan untuk berbuah, apa maksudnya berbuah ini? Ini menunjuk pada hal apa? Yang pertama, kebajikan rohani seperti buah roh, saudara. Buah roh dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22-23. Buah roh itu tunggal dengan 9 manifestasi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tujuan Tuhan panggil kita, tujuan Tuhan pilih kita dan tetapkan kita untuk berbuah, saudara. Harus ada buah dalam kehidupan kita supaya orang lain bisa rasa itu. Buah itu untuk dinikmati, saudara. Bukan kamu yang nikmati buah itu, tapi orang lain harus bisa nikmati buah itu. Bilang berdoa, bilang ibadah setiap hari di Amazing Grace. Hidup harba biruk, hidup sembarang. Ada masalah maki-maki. Nah, misalnya begitu, maki istri juga balas maki suami. Tapi dong bahasa roh ini ngeri. Makanya kalau ngomong tentang Roh Kudus tidak hanya berkaitan dengan bahasa roh. Buah roh juga itu penting. Amin kok. Bahasa roh matu kamba maki bikin apa? Saya tidak percaya bahasa rohmu. Tak berarti saya bilang semua bahasa roh itu tidak benar. Ada bahasa roh yang benar. Tapi ada bahasa roh juga yang palsu. Dan memang dari buahmu terlihat. Kamu bahasa roh itu palsu. Bahasa roh ngeri. Maki juga sama. Sama lancar dengan bahasa roh. Saya juga kaget orang-orang model begitu, saudara ya. Tidak ada sukacita, masalah sedikit kita rasa ke sukacita hilang. Sama kayak ini masalah ini paling berat, saudara. Kita mau konser saja ini bukan main-main. Menuju tanggal berapa? 25 nih hari Jumat. Saudara pikir, panitia nih keren.
Panitia tanpa beban, panitia tanpa hambatan, wajah mereka cantik-cantik, manis-manis, pokoknya tidak ada lah sedikit masalah apapun. Itu siapa bilang, saudara, ada juga tekanan-tekanan. Tapi anak Tuhan yang sejati dipimpin oleh Roh Kudus, sukacita tetap ada. Amin. Roh Kudus pimpin dia, itu yang baru namanya orang yang penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu maksudnya orang itu dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Dan sejumlah persoalan yang lain yang saudara alami dalam hidup saudara. Tapi saya percaya saudara, kalau hidup Anda dipimpin oleh Roh Kudus, maka Anda akan menunjukkan buah yang luar biasa saudara. Kamu harus berbuah dan buahmu itu tetap berkaitan dengan buah roh tentunya. Ya, tapi yang kedua saudara. Jadi yang pertama itu harus menunjukkan buah roh ya dengan 9 manifestasinya saudara, karena menghasilkan buah ya bagi kemuliaannya, yaitu hidup yang menjadi berkat buat sesama juga, kira-kira begitu ya. Orang lain juga harus lihat buah dalam hidup kita. Kalau saudara baca ini pasal 15 secara utuh, masuk ayat 9 sampai ayat 13 dan 17, itu Yesus sedang bicara tentang kasih. Yesus sedang bicara tentang kasih. Saudara bilang saudara rajin ibadah, pelayanan, tapi tidak mengasihi orang. Orang pemotor mati di jalan, saudara hanya bilang yang kuat ya dorongnya. Dia tidak butuh kamu bilang yang kuat ya dorongnya, bukan. Tolong kok kasih dia 12.000 kok dia isi bensin gitu. Kalau kamu juga tidak punya uang, bantu derek. Kasih ini kan tidak hanya teori saudara, tapi tindakan nyata. Amin. Karena Alkitab bilang kasih itu 1 Yohanes 3 ayat 18 kalau tidak salah ya. Itu kan kasih kan tidak hanya sekedar di mulut, tapi dalam perbuatan saudara. Ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam apa di situ? Kebenaran. Berbuat kasih harus, tapi dalam kebenaran. Ya, cek mabok, saudara kasih uang jangan. Ya, jangan kasih, saudara dia tambah mabok. Suruh dia minum apa kok? CTM kok apa kok? Bukan bercanda. Saudara jangan terima lurus-lurus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ditetapkan untuk berbuah ini menunjuk kepada membawa orang kepada Kristus. Dengar, membawa orang kepada Kristus melalui pemberitaan Injil. Kalau yang pertama saudara ya, kata buah di situ atau berbuah menunjuk kepada kebajikan-kebajikan rohani berkaitan dengan buah roh. Maka yang kedua saudara, ini bicara tentang membawa orang kepada Kristus melalui pemberitaan Injil. Karena memang saudara, kita semua ini orang-orang yang percaya kepada Kristus harus memberitakan Injil. Saudara, tugas memberitakan Injil saya sudah sering bilang, bukanlah tugas hamba Tuhan tertentu. Tugas memberitakan Injil bukanlah tugas, tidak sekedar tugas pendeta Melato, tidak sekedar tugasnya pendeta MEM, tidak hanya sekedar tugasnya pendeta Esra Soru, tidak hanya tugas kami yang dipilih untuk melayani pekerjaan Tuhan, bukan. Semua kita yang percaya kepada Kristus itu tugas kita memberitakan Injil. Makanya Matius pasal 28 ayat 19, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugas kita semua. Amin kok. Kalau kita semua bekerja untuk jangkau jiwa bagi Kristus, ini gereja penuh. Kita bukan hanya gereja 3 kali, bisa 5 kali atau 6 kali. Ya, karena bukan hanya gembala saja yang bertugas memberitakan Injil, tapi semua bertugas memberitakan Injil. Semua mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Membawa orang kepada Kristus melalui pemberitaan Injil, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tentu semua kita menginginkan, tidak hanya kita saja yang mengecap kebaikan Tuhan. Tidak hanya kita saja yang merasakan bagaimana Tuhan tarik kita dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Kita juga menginginkan kalau bisa orang tua saya pun bisa mengalami hal yang sama. Kita juga menginginkan kakak adik kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita juga merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Bagaimana Tuhan tarik saya dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Tapi kerinduan saja tidak cukup saudara. Harus ada pemberitaan. Amin saudara. Makanya di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10 bilang begini. Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita yang sudah diselamatkan, kita menginginkan orang lain pun mengalami hal ini saudara. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Tapi bagaimana orang bisa diselamatkan, saudara, kalau tidak ada pemberitaan, saudara? Bagaimana orang bisa kenal Yesus yang adalah satu-satunya sumber keselamatan, satu-satunya sumber kekuatan, saudara, kalau tidak ada pemberitaan dari semua orang percaya? Makanya di ayat 14 dan ayat yang ke-15 bilang begini, saudara. Ayat 14 dan ayat yang ke-15, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimanakah mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Berarti harus ada yang memberitakannya. Amin. Dan kita semua orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ayo saudara berbuah. Tidak hanya berkaitan dengan buah roh, tapi juga bagaimana kita membawa orang kepada Kristus. Itu tugas saya dan saudara. Amin Bapak Ibu saudara. Jangan tutup ini mulut untuk ngomong tentang kebaikan Tuhan. Memang Anda tidak diminta langsung pergi dan penginjilan langsung bahasa Yunani, Ibrani. Mulailah dulu dengan menceritakan kebaikan Tuhan. Amin saudara-saudara. Kok kamu bisa berubah? Iya, saya berubah tuh karena Tuhan. Kok kamu bisa kuat ya di tengah badai? Masalah begini berat nih, kok kamu bisa kuat? Mulai masuk sudah. Jangan pakai lama lah. Langsung ingat ayat-ayat yang disampaikan. Iya, saya kuat karena Tuhan. Saya kuat karena Kristus. Dalam ini hidup saudara, kalau kesedihan itu kita bisa keep. Saya pernah omong ini. Kalau kesedihan itu kita bisa keep, betul ya. Kalau kesedihan itu kita bisa simpan, kita tidak mau ceritakan ke orang. Tidak mau, kita tidak mau ceritakan di orang. Mau persoalan dalam rumah tangga atau persoalan ekonomi atau persoalan apakah. Kita tidak mau cerita di orang kesedihan kita. Kita tidak mau cerita. Di hadapan orang kita mau terlihat kuat, tetap tersenyum. Kalau soal kesedihan kita bisa keep. Tapi dengar, untuk kebahagiaan itu tidak bisa disimpan. Percayalah. Saudara kalau bahagia dapatkan sesuatu yang luar biasa begitu saudara. Saudara pasti ceritakan ke orang. Tetangga masih tidur pun saudara akan kasih bangun untuk menceritakan bagaimana baiknya suamimu yang beli kasih Anda kalung emas, yang beli kasih Anda rantai emas, yang beli kasih Anda sepatu, yang beli kasih Anda baju, ya toh, yang isi ATM saudara yang sukempes tapi suami isi tambah luar biasa. Bawa saudara ke Lipo, beli ini beli itu saudara. Saudara akan ceritakan kepada orang betapa baiknya suamimu. Saudara akan cerita ke orang, saudara lagi senang. Itu pasti, Anda tidak bisa pendam. Anda pasti ceritakan. Dengar baik saudara. Untuk hal ini saja kita bisa ceritakan ke orang. Betapa kurang ajarnya kita saudara kalau kita tidak bisa ceritakan tentang betapa Tuhan telah menyelamatkan saudara. Karena keselamatan lebih berharga daripada rantai emas, kalung emas, sepatumu, bajumu atau berapa banyak kekayaanmu. Tidak mungkin bisa melebihi keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi saudara, lakukan sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan pilih kita bukan tanpa tujuan. Dia pilih kita dan dia tetapkan kita untuk berbuah. Pertanyaannya, ini bagian terakhir. Bagaimana agar kehidupan orang Kristen tidak sekadar bertumbuh tapi berbuah? Hal apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama saudara, hanya ada dua hal pada bagian ini. Yang pertama adalah tinggal di dalam Yesus. Amin. Karena di luar Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4 dan ayat yang kelima mengatakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Supaya berbuah tidak hanya sekedar bertumbuh tapi berbuah di dalam Kristus saudara. Di luar dia kita tidak bisa berbuah. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kuncinya. Supaya bisa berbuah dan buahmu itu tetap tinggal di dalam Yesus. Yang kedua saudara. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita bisa berbuah dan buah itu tetap. Yang kedua adalah menyadari bahwa kita hamba dan bukan bos. Amin. Menyadari kita hamba dan bukan bos. Memang kalau saudara baca mulai ayat 9. Itu Yesus bilang, kamulah sahabat-sahabatku. Seorang sahabat harus melakukan apa yang dia punya sahabat mau. Sahabat bicara kedekatan. Sahabat bicara hubungan. Ya. Sahabat bicara komunikasi yang erat saudara. Betul di ayat 9. Kalau saudara baca seterusnya Yesus bilang, kamulah sahabat-sahabatku. Tapi bukan berarti Anda membuang
bagian ini bahwa kita tuh hamba. Dalam melakukan pekerjaan Tuhan kita perlu ingat kita hamba. Banyak orang tidak total melakukan bagiannya dalam hal melayani. Karena ini saudara, dia tidak menyadari dia hamba. Tuhan mulai angkat sedikit bikin diri ke bos. Padahal kita perlu tahu, kita pun kekayaan mau tambah hari tambah banyak, mobil makin bertambah atau apapun makin bertambah. Hamba itu melekat, tidak bisa hilang. Amin saudara. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu saudara. Kalau bicara hamba pada zaman itu tuh kan kalau dibeli oleh si tuan, pada waktu itu kalau hamba dibeli oleh si tuan di pasar, kalau tuan beli dia di pasar, saudara, artinya bahwa si tuan itu punya hak penuh atas hamba itu. Itu hamba yang telah dibeli tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Yang punya hak atas dirinya adalah si tuan yang membeli dia di pasar. Dengar, kita ini hamba Kristus, saudara. Dia, Yesus Kristus, saudara, telah menyelamatkan saya dan saudara. Kita hamba Kristus. Dan kalau namanya hamba Kristus, saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan apa yang terbaik untuknya. Harus, itu baru hamba. Karena bicara hamba, saudara, itu bicara ketaatan. Bicara hamba, itu bicara pengabdian. Jangan ngomong kamu hamba Kristus kalau kamu membuang pengabdianmu pada Kristus. Ketaatan dan lain sebagainya. Tidak bisa. Yang namanya hamba, mana pengabdianmu? Yang namanya hamba, mana ketaatanmu? Yang namanya hamba, ayo melayani, jangan duduk-duduk. Itu hamba. Amin, Bapak Ibu saudara, tidak bisa tidak. Kalau kita bilang hamba lalu tidak menunjukkan pengabdian kita, maka itu bukan hamba, saudara. Saya suka waktu malaikat datang kepada Maria, saudara, lalu menyampaikan kepada Maria soal nanti dia akan mengandung Yesus ini, saudara. Awalnya dia tidak percaya, ya. Awalnya dia sempat ragu, tapi di ayat terakhir dari Lukas pasal 1 ayat 38 kita bisa dilihat di situ tentang hamba. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Menarik, saudara. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang baik, saudara. Ya, dia berserah penuh pada kedaulatan Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tapi hamba-hamba sekarang ini kan banyak hamba palsu, saudara. Bilang hamba tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Bilang hamba tapi bikin diri kayak bos. Mau kau dilayani. Tidak bisa begitu, saudara. Yesus saja datang untuk melayani kok. Kamu siapa kau datang dalam pelayanan bikin diri kayak bos. Jangan, saudara. Kita hamba. Kita perlu tahu diri itu. Amin. Tuhan mau kita betul-betul hamba yang menunjukkan ketaatan dan pengabdian, saudara, yang luar biasa. Jadi yang namanya hamba harus menunjukkan ketaatan dan juga pengabdian kita kepada Tuhan, saudara. Ya, Roma 14 ayat yang ke-8 bilang begini, saudara. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. 2 hari lagi konser kita di Harper, saudara. Kita sudah berdoa cukup lama untuk jangankan konser kita, konser orang lain pun kita doakan. Konser Gemit Oepura yang mendatangkan JPCC pun kita doakan. Karena Alkitab bilang harus berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh itu banyak yang menafsir berdoa sambil bahasa roh. Menurut saya bukan. Berdoa dalam roh artinya berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Orang yang berdoa dalam pimpinan Roh Kudus, dia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Tidak hanya berdoa untuk kesenangan dirinya sendiri, dia akan berdoa untuk orang lain. Dan kita sudah melakukan itu. Mendoakan Gereja Gemit Oepura yang mendatangkan JPCC. Lalu kita juga mendoakan konser kita nanti tanggal 25. Dan saya percaya Tuhan buat mujizat perkara yang luar biasa. Tapi ingat, saudara, kalau konser kita berhasil, dengar baik-baik, saudara, kita cuma hamba. Amin. Bangkit berdiri dan kita baca Lukas 17 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama Lukas 17 ayat yang ke-10 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Hamba, salah satu nilai atau poinnya, tahu diri. Keberhasilan yang dia dapatkan, semua pencapaian yang dia dapatkan dalam hidup, dia tahu bukan saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.